Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala musrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin berikutnya. Selamat malam teman-teman, Kubis Muslimah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara kajian rutinan kita setiap 1 bulan sekali. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemakan di kajian kali ini tentang pelatihan website. Mudah-mudahan teman-teman tetap standby ya, karena ini adalah pembelajaran kita setiap 1 bulan sekali. Langsung saja teman-teman, di tengah-tengah kita sudah hadir ya pemateri kita. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar bersama tentang website ini, kita buka pembelajaran ini dengan melafalkan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah melafalkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita, pembelajaran kita pada malam hari ini berada dalam kelancaran. Amin. Pada Ustadz Ridho, tempat dan waktunya dipersilahkan untuk memberikan materi kepada kita semua. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita persingkat saja pembukaannya supaya lebih manfaat dan waktunya nggak terlalu malam. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, meskipun nggak terlalu banyak ya yang hadir live, nanti ini karena di record dan ini saya coba testing sambil live YouTube juga nih, mudah-mudahan ada yang bisa menyimak juga di YouTube. Kita akan coba membicarakan tentang salah satu peluang ya di zaman sekarang, di era pasca pandemi, era disrupsi, era IT, era revolusi industri 4.0 ya. Jadi di zaman di mana sekarang ini serba digital, serba online, dan percepatan atau kecepatan teknologi informasi itu beriringan dengan tantangan-tantangan zaman ya, seperti adanya pandemi, kemudian globalisasi yang tanpa batas. Artinya kita ketika ingin menawarkan sesuatu, ya baik produk maupun jasa, itu kita akan punya peluang memasarkannya ke publik yang lebih luas ya, ke tempat yang lebih besar, ke seluruh dunia gitu ya, atau ke semua tempat yang bisa dijangkau. Nah, ini peluang ya, sekaligus tantangannya adalah gimana kita berhadapan dengan banyak kompetitor ya, banyak persaingan bebas dan persaingan keras gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin di sini hanya sekilas dan tidak berbicara tentang persiapannya atau teknik-teknik untuk bersaingnya, hanya membicarakan tentang peluangnya saja ya. Jadi bahwa ada peluang bisnis jasa ya, yang bisa beriringan atau bisa menyambut ya, membantu mensupport membesarkan bisnis-bisnis yang ada ya. Jadi kalau kita atau teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita punya bisnis, nah kita bisa mensupport ini ya. Atau kita bisa menawarkan jasa atau support ini kepada siapa saja klien kita ya. Artinya ini juga bisa jadi bisnis tersendiri di samping tadi ada bisnis-bisnis yang sudah berjalan yang kita online kan atau kita kembangkan dengan jasa ini gitu ya.
Jadi ada dua hal ya, dari sisi peluangnya adalah peluang bisnis jasanya, kemudian dari sisi si pemilik bisnis atau owner bisnis ini nanti jadi punya peluang untuk mengembangkan gitu ya. Nah, jasa web ini atau pembangunan web ya, pembuatan web mengaitkan antara pertambangan sama dunia. hanya menjelaskan tentang pembangunan webnya atau pembuatan web, kemudian ditambah dengan satu lagi landing page ya. Landing page ini salah satu jenis sebenarnya sama web juga, cuma nanti kita lihat ada peluang yang didasarkan pada tren tertentu ya. Landing page ini dari tren penawaran yang berkembang di dunia internet. Nah, ini kita lihat kalau kita bisa membuat web. Jadi membuat webnya itu sebetulnya nggak terlalu sulit ya, dan pernah di komunitas pebisnis muslimah sudah pernah juga ya bikin pelatihan tentang pembuatan web. Mungkin nanti kalau ada request lagi bisa diulangi atau bisa lebih detail ya, misalkan praktek instalasi webnya atau bagaimana cara membelinya secara mudah, murah, dan terpercaya gitu. Juga bisa banyak hal-hal lain yang kok nggak bisa mute ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh ya. Jadi kalau kita bisa membuat web, dan sekali lagi saya katakan membuat webnya itu tidak sulit gitu ya, dan bisa dilakukan kalau yang sederhana itu 5 menit jadi, ya, 5 menit jadi. Nanti tinggal customnya, kebutuhannya mau dikembangkan, mau berhari-hari, mau berbulan-bulan, itu tergantung permintaan dan keterampilan kita. Ya, kemudian nanti ada permintaan misalkan perlu desain tertentu atau fitur tertentu, itu yang akan membuat lama gitu ya. Nah, di sini contoh nih ya, saya akan menunjukkan beberapa layanan. Ini ada alamat webnya juga ya, rumahweb.com, jasa pembuatan website. Ini saya ambil dari situs-situs yang sudah dikenal dan dipercaya serta banyak digunakan di Indonesia. Jadi ini situsnya situs hosting, situs yang biasa disewa oleh seorang pembuat web, ya disewa, nyewa tempat gitu untuk membuat web. Tapi dia juga menawarkan jasa untuk dibuatkan, webnya dibuatkan. Jadi kita bisa sewa tempatnya aja, sewa hostingnya saja. Tapi di sini juga ditawarkan kalau mau sekalian dibuatkan, nah dia jasa pembuatan sekaligus sewanya. Gitu ya. Sewanya di sini maksudnya adalah pengelolaan ya, maintenance, pemeriksaan, terus kalau ada error atau penambahan fitur dan lain sebagainya. Nah, di sini ditawarkan membuat 5 halaman, 10 halaman, 15 halaman dengan biaya per bulan. Ya, biaya per bulan. Kemudian ini contoh lagi dari Niaga Hoster, sama ya, sekitar 50.000 lah per bulan. Jadi setahun itu 600.000 ya, kurang lebih 600.000 tawarannya. Nah, ini sebetulnya termasuk pembelian lisensi ini. Ketika beli di sini itu termasuk pembelian lisensi. Selain membeli tempatnya, hostingnya, kan website itu ada dua ya unsur utamanya. Ada domainnya, alamatnya, kemudian ada tempat menyimpan filenya, itu hosting. Nah, ini yang ditawarkan di sini ini termasuk salah satu tambahannya adalah lisensi tampilan atau template disebutnya ya, tampilannya. Ini dari contoh di sini ada Cius Kreatif. Ini salah satu jasa ya, jasa untuk membuat web, jasa pembuatan template ya, pembuatan template. Jadi kalau template itu sekali klik udah jadi tampilannya bagus gitu kayak gini. Ini ada tampilan-tampilan contoh. Itu cuma sekali 2 kali klik langsung jadi desainnya. Itu namanya template. Nah, ini sudah ada lisensinya juga. Kemudian, nah ini contoh sama ini ya, cuma 5 halaman, 10 halaman, 20 halaman. Tawarannya ini makan lebih mahal ya. 58.000 per bulan, kemudian yang lebih banyak, oh di sini ada pembuatan logonya juga, bonusnya atau layanannya, pembuatan bannernya juga. Nah, ada yang 100.000 per bulan, 18.000 per bulan. Padahal ini kalau sudah sekali dibuat, udah tuh setiap bulan mereka bayar, itu yang disebut passive income ya. Jadi mereka bayar terus, kita cuma mantau, kalau nggak ada apa-apa ya udah terima uang doang gitu. Terima uang doang. Kayak contoh ada teman saya yang mempraktikkan ini
Ditanya per bulannya berapa, padahal dia sudah sewa setahun ya, 200.000 disewa setahun hostingnya, kemudian dia buatkan. Nah, ketika buat, dibayarlah saya berapa ya waktu itu, 500.000 atau berapa gitu. Kemudian setiap bulannya, ya kalau nggak ada kendala, kalau nggak ada apa-apa, ya didiemin aja ya, namanya website kan jalan-jalan aja gitu. Nah, tapi dia dibayar setiap bulannya 200.000. Ya, paling kalau misalkan sebulan sekali atau berapa periode sekali, Pak tolong saya butuh ini dimasukkan ke web, ditambahkan ke web gitu ya. Nah, itu bisa diminta lagi jasanya atau sudah termasuk di dalam jasa bulanan tadi. Bisa dikasih kriteria ya, misalkan update sebulan bisa 5 kali update gitu ya. Kayak gitu tambahan layanan-layanannya. Nah, ini kalau bayar hostingnya dia biasanya paling ini sekitar 20.000 sampai 30.000 per bulan. Artinya ada selisihnya nih ya. Selisihnya itu ini selisih 20.000, ini selisih bisa 70.000 yang bisnis, kemudian yang pro 150.000. Nah, itu pasif income-nya, apa kelebihan-kelebihan setiap bulan dapat terus. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini contoh. Nah, ini sudah mulai ada istilah landing page nih ya di jasa ini. Salah satu perusahaan itu dia menjual landing page itu satu halaman ya. Tadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 5 page gitu ya, 10 page, 20 page, ini berarti 5 halaman, 10 halaman, 20 halaman. Nah, cuma kalau kita menggunakan istilah landing page, halaman itu khusus halaman penawaran, bentuknya kayak gini nih. Kayak mana belumnya. Halaman penawaran itu satu halaman fokus saja orang menjelaskan satu produk atau satu jasa atau satu program, nanti ada tombol order atau tombol belinya gitu. Itu landing page. Nah, di sini buatnya aja tuh kan satu halaman ya, ditulis nih satu halaman itu 2 juta. Ya, ini perusahaan berani menawarkan diri 2 juta untuk membuat satu halaman. Ya. Tapi masalah langganan atau enggaknya, nah nanti dia paling bayar langganannya biasanya lebih murah. Nah, langganannya paling sama seperti yang ini nih, 50.000, 100.000 gitu ya. Tapi ini biaya pembuatan awalnya. Ini pembuatan kalau ini perusahaan. Tuh cuma 3 halaman. 3 juta, 3 halaman. Ini kalau misalkan kita pakai template yang tadi, yang saya jelaskan template itu cuma sekali 2 kali klik, terus ganti namanya, terus ganti judulnya, kayak ngedit-ngedit gitu aja. Nah, Roka juga udah bisa kan ya, bikin yang pebisnis muslimah pakai Elementor ya, pakai ada tools-toolsnya itu, tinggal diinstal, dipilih. Nah, cuma tampilannya ini yang diminta, nanti ada lisensi-lisensinya. Ya kita beli, misalkan nih 2 juta nih, kita beli paket-paket ininya, misalkan itu ada yang 100.000, 300.000, itu udah lengkap tampilannya, bisa ada puluhan tampilan, kita tinggal milih kemudian ngedit gitu ya. Nah, ini contoh company profile 3.500.000, wajar ya kalau nawarin perusahaan. Kemudian ini untuk usaha bisnis. Nah, kalau ini usaha biasa, kantor biasa, 7 halaman. Kebayang ya duitnya nih, segini, buatnya cuma 5 menit satu ininya, paling 10 menit. Nah, kalau misalkan 7 halaman dikali aja kali 5 menit, 7 kali 5 menit gitu ya, setengah jam sampai 1 jam lah. Asalkan toolsnya lengkap, ada template-nya gitu ya. Kita modal sedikit lah. Dan kalau buat dari awal memang melelahkan dan itu butuh keterampilan desain, keterampilan layout. Nah, tapi sekarang itu sudah dipermudah ya, tinggal membeli lisensi template, membeli plugin, membeli desain dari orang lain, atau memesan logo, tadi ada logonya juga bisa pesan, atau sekarang logo bisa pakai Canva gitu ya, bisa ada banyak lah tools-toolsnya, tinggal diolah. Jadi nggak terlalu rumit bagi orang yang mau mencoba. Nah, cuma permasalahannya di sini kenapa orang ini biasanya orangnya karena gaptek nih ya, mau nerima 2 juta. Atau karena mau terima beres ya, orang bos-bos yang atau direktur yang udah ribet, nggak pernah ngoprak-ngaprik website, ya kerjanya dari rapat ke rapat, ya cuma telepon-teleponan, dia mendingan bayar 2 juta udah terima beres ya, daripada ngedit-ngedit, atau karyawannya nggak ada yang ngerti web, ya mendingan bayar ya. Tapi kalau karyawan ngerti web, dia tinggal nyuruh karyawannya gitu ya, karena nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi keterampilannya tidak terlalu sulit, cuma ini eksklusif bagi orang yang nggak pernah nyentuh, ya susah gitu ya. Sama kalau kayak ini ada, ini contoh ya, anak saya aja
dimintain untuk bikin akun Instagram. Itu mau dibayar 20.000. Karena teman-temannya yang usia-usia SD itu nggak tahu cara bikin akun Instagram. Nah, jadi ada yang buat akun Instagram tapi karena nggak ngerti, baru main Instagram, main TikTok, nggak tahu terus mau ngapain nih. Dia posting-posting juga nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, karena nggak berteman dengan siapa-siapa. Akhirnya beli followers gitu ya. Followersnya cuma sedikit, misalkan 10, itu karena nggak ngerti ya, antara yang ngerti dan yang nggak ngerti. Kita nyari 10 follower kan gampang ya, follow back Kak, gitu ya, tinggal nanti supaya bisa dilihat ya. Itu bagi yang belum pernah main, belum tahu kan bingung ya. Sama seperti saya nginstal TikTok, nggak tahu cara mainnya. Ya, sampai berapa lama tuh baru buat akun, nyobain posting, itu ribet. Nah, orang bisa udah sampai jualan dan lain sebagainya. Itu antara orang yang pernah nyoba dengan yang enggak kan beda ya. Ini keperluannya adalah misalkan keperluan bisnis atau keperluan mendesak, akhirnya orang beli. Ya, akhirnya beli. Nah, terakhir saya pernah nih diminta klinik ya. Dokter kan bukan bidang website ya. Dokter pengen kliniknya itu bisa nerima layanan, ada landing page-nya, ada penawarannya, ada jasanya ditulis, misalkan periksa ini biaya segini, jam buka kliniknya gini-gini gitu ya. Nah, itu tinggal beli template-template 100.000 sampai 300.000 rata-rata keumumannya. Terus ngedit-ngedit sedikit gitu teknisnya. Nah, beli hostingnya, sewanya. Paling sewa bisa antara 30.000 sampai 50.000 sebulannya gitu. Atau kalau kliennya banyak bisa sekalian beli yang besar, setahun 300.000 sampai 500.000 setahun, itu bisa muat, bisa sampai 10 sampai 20 web masih muat. 50 klien, 20 klien gitu ya. Itu masih bisa muat ya. Nah, itu contoh pengembangannya. Tim saya coba tunjukkan ya beberapa yang sudah saya buat. Kemudian ini pembuatan web juga nih, web untuk UMKM, dibuatnya 400.000 ya. Mulai dari 400.000, perusahaan 900.000. Kemudian ini kita lihat nih di bawahnya yang 400.000 itu pakai WordPress. Ini juga 900.000 pakai WordPress. WordPress itu nginstalnya Roka udah pernah diajarkan ya. Klik, 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 oke, tulis. 2 menit kalau nggak salah, malah kalau kita lagi konsentrasi dan cepat udah tahu bahan-bahannya, 2 menit juga bisa. Langsung jadi. Nah, tinggal tampilannya nih, template premium, menggunakan template premium. Tadi ya, antara 100.000 sampai 300.000 rata-rata. Hosting dan domainnya. Nah, domain ini nanti ada harga domainnya, bisa dilihat. Harga domain rata-rata, anggaplah .com ya, 135.000. Hosting anggaplah 50.000. Atau hosting yang setahun 150.000 sampai 200.000. Nah, kita hitung nih ya, 150.000, kemudian template-nya 100.000, jadi 250.000. Udah itu doang. Oh, domainnya 135, hostingnya 150, jadi 300.000 lah ya. Kemudian template-nya 100.000, 400.000. Tapi di sini sudah dibayarnya 900.000. Ya, karena cuma klik doang. Ya, gitu. Untuk ini jumlah halaman tak terhingga tuh ya tulisannya yang perusahaan. Jadi tinggal milih tampilan aja. Dan ini juga ada yang gratis, juga ada template ya, tergantung ngoprek-ngopreknya dan tergantung kemauannya. Kemudian ini yang custom nih. Kalau custom ini dia pakai programmer nih, atau beli script, beli beberapa kode. Ini udah expert lah, nggak usah diajarin. Saya juga belum pernah ngotak-ngatik kayak gini. Kemudian, nah ini contoh marketplace-nya di Fastwork. Ini ada orang-orang yang para web developer, orang-orang yang suka bikin web, menawarkan diri ke situs marketplace jasa ya, fastwork.id. Nah, ini contoh ya, penawaran bikin website WordPress. Kok ini, Zoom saya sudah habis ininya ya. Ya, kayaknya nanti ke off dulu gimana nih. Lupa. Oke, sebentar, kalau ini login lagi aja ya. Mohon maaf nih, jadi lupa ini ini Zoom-nya. Ini contoh nih ya, ditawarkan 2 juta, kemudian ada yang nawarin 50.000. Tuh, padahal ini pakai pakai bahasa program nih. Kalau ini WordPress tinggal install aja. Website WordPress 2 juta.
Tuh, Roka juga bisa nih nawarin ke orang 2 juta. Nih landing page tadi cuma 1 halaman. Klik 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 kayak pebisnismuslimah.com. 1 juta tawarannya tuh. Landing page rata-rata 1 juta. Tuh, kemudian di sini ada 50.000 ini yang pakai script nih, orang yang programmer biasa pakai script. Kalau kita pakai software. Kalau yang bukan programmer pakai software ya, software WordPress dan sejenisnya. Nah, itu contoh. Nah, ketika masuk ke istilah landing page itu karena ada istilah tren ya, tren. Ini kayak gini nih contoh landing page juga nih. Penawaran 1 halaman fokus, ujungnya di bawahnya beli, order atau klik di sini untuk memesan gitu ya. Itu namanya landing page, halaman penawaran. Nah, ini contoh. Untuk buat satu ini aja tuh orang nawarin 1.500.000, 2.500.000. Tinggal layanannya aja di model-modelin. Nah, ini contoh. Mau cepat ya tadi ya. Maksimal 7 hari coba. Ini gimmick aja nih 7 hari, padahal 7 menit bisa. 7 hari mungkin orangnya lagi liburan dulu, nanti iya Kak siap diterima atau ditunggu transferannya, nanti dikerjain pas pulangnya. Nah, 7 hari itu karena dia lagi jalan-jalan dulu gitu ya. Atau lagi ujian dulu nih, lagi UAS. Nanti nih hari Ahad aja ngerjainnya pas akhir pekan gitu ya. Ini diatur supaya pas ada yang mesen, dia lagi sibuk, ini nggak terganggu. Nah, DP-nya 425 itu 50%, berarti kan 900 ribuan ya, atau 800 ribuan totalnya landing page-nya. Mantap, suaranya nggak ada. Oh, cek. Tiba-tiba nggak ada. Halo? Waduh, mana ini tinggal 7 menit lagi nih. Cek, cek. Udah muncul belum, Neng? Bentar. Cek, sound. Halo? Nggak terdengar ya? Oke, saya tunjukin aja deh. Nah, ini contoh-contoh. Waduh, suaranya. Oke, Nggak ada udah, suaranya, Neng? Halo? dengar, udah, Udah kedengaran? udah. Oke. Ya, ini contoh-contohnya ya. Tadi harganya kalau dia di landing page itu jadi lebih mahal dan eksklusif. Dan biasanya tampilannya memang sangat eksklusif ya. Tampilannya tuh khusus lah. Khusus buat orang jualan, buat menawarkan diri. Kayak brosur lah, brosur online. Nah, ini singkat saja karena waktunya tinggal sedikit lagi juga. Nanti kalau ini kita nyambung aja buat diskusinya ya. Ini tinggal 6 menitan lagi. Nah, yang kedua adalah Biolink. Biolink ini salah satu jenis website yang biasa disambungkan dengan sosial media. Ya, ini contohnya Linktree, ini yang paling terkenal. Ini layanannya ya. Kalau ini menjual lisensi dia. Menjual lisensi Linktree ini. Nah, kita juga bisa ikutan jualan gitu ya. Kalau ini kan kita, misalkan kita nih pengguna Linktree, kita bayar. Kita sebagai konsumen. Nah, kita juga bisa ikut yang menjual, yaitu kita sebagai agensi atau resellernya masuk. Nah, ini contoh tawaran-tawarannya. Nah, ini yang Indonesia ya, Indonesia. Yang dari Indonesia segini. Nah, ini contoh. 1 tahun ini 1 kali bayar. Kemudian ini yang free, biasanya selalu ada tawaran free ya. Kemudian ada yang reguler per tahun, ini ada yang bisnis. Perbedaannya custom domainnya nih. Bisa pakai alamat domain sendiri. Nah, ini lisensi bulanan, tahunan, dan lisensi sekali bayar. Ini beda-beda merek ya. Nah, ini yang terakhir yang saya kelola langsung sendiri. Ini penawaran kalau dari saya begini. Yang apa? Ya bisa dibandingkan dengan yang tadi, contoh aja. Nah, cukup. Jadi Biolink itu sama dengan website juga, sama dengan WordPress juga, sama dengan blog juga. Cuma nanti kita ada fitur-fiturnya. Bisa nggak ya nih saya tunjukin? Mudah-mudahan sih bisa nih sempat. Saya tunjukkan atau nanti ini off dulu aja kali ya nanti. Soalnya tinggal 4 menit. Saya mau tunjukkan.
Aduh, tunggu ya. Mana nih? Share screen. Ini contoh nih ID web link. Ini ID web link, ID web.link. Ini login saya. Nah, mana ya? Ini kayaknya. Nah, ini contohnya. Contoh. Nah, contohnya, aduh error. Oh, itu custom domain. Ini contoh nih ya, contoh buat all shop. Nah, buat all shop. Ini kan ID web link ini ada buat all shop. Oh, ada suaranya lagi. Nah, cara buatnya gimana? Ternyata cara buatnya di sini gampang. Nih contoh. Saya buka. Tuh, tinggal nambah-nambahin aja gambarnya di sini pakai ginian nih menu-menu ini. Tambahin YouTube, tambahin gambar, tambahin WA, tambahin ini gitu ya. Contoh aja. Saya ulangi lagi. Contoh nih yang saya aja nih, website BioLink pribadi saya nih. Mana ya? Nah, Rido. Nah, ini cara buatnya gimana? Ini kan ada gini-ginian ya. Buat taruh di IG, di Facebook, di WA, dan sejenisnya. Cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah cuma gini aja nih, masukin gambar di sini, upload, ketik namanya, menu-menunya di sini. Ini dikasih menu tombol gitu. Sangat sederhana sekali. Ini bisa diganti-ganti warnanya tuh. Editing gini doang. Ini sosial medianya di sini. Tuh, nanti dia tuh muncul di bawah sininya, di bawah kartunya. Tuh. Terus di save. Itu aja. Terus sudah jadi. Mana ini? Kok error linknya? Wah, tampilannya error. Tampilannya yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, ini tampilannya nih. Linknya error itu. Ntar saya bilang ke developernya. Nah, tuh. Gimana kalau mau nambahin video YouTube misalkan? Video YouTube misalkan ya. Saya mau nambahin video YouTube. Ini YouTube-nya kelihatan nggak? Kebuka nggak? Neng Roka, Kebuka. kebuka ya? Kelihatan ya? Ya. Nah, ini contoh nih. Saya mau nambahin link YouTube di sini. Tinggal gini aja nih. Nanti jadi ada YouTube-nya. Tuh. Ada YouTube, mau tambahin gambar, mau tambahin apa. Tuh. Ya. Tuh, udah ada kan? Kayak gitu cuma bikin-bikin gitu, tapi nanti ini bisa dijual gitu, bisa dijual. Nah, kalau yang selama ini dijual di teman-teman ya di Nurul Fadilah, eh, pendiri komunitas juga nih, nawarin 50.000 sampai 100.000 ya jasa pembuatan, nanti dia dapat linknya ininya kayak landing page-nya gitu penawarannya. Dan ini update. Kemudian linknya kita ganti, dia embed domain tuh mengcopy seluruh isi website. pebisnismuslimah.com. Misalkan kita update, jadinya full screen. Nah, bisa macam-macam ya, responsif, manual, ukuran berapa, bisa full screen. Kita coba full screen. Nah, lalu kita klik ID web link situs, wah ininya error juga nih, situs komunitas. Ini salah ininya nih.
Nah, gini ya. Situs komunitas. Nah, kan? Jadi alamatnya ini tapi situsnya ini. Situs pebisnis muslimah. Nah, ini landing page nih. Bikinnya pakai WordPress dan ini kalau udah dapat template-nya tinggal ngedit-ngedit aja. Ya, contoh ya. Jadi ID web link bisa embed domain juga. Bisa kan kita ganti lagi nih republika.co.id gitu ya. Kita bikin situs komunitas ini apa nih? Masuk. Oh, jadi Republika. Ini situs Republika nih. Tapi berat berat banget kayaknya. Oh, bisa tuh. Bisa semua kan? Tapi alamatnya ID web link gitu ya. Ini banyak macam-macam. Ini bisa dibikin manual cuma 300, ukurannya 300 pixel. Berarti nanti jadi kecil dia. Kemudian nanti bisa ditambah YouTube kayak gitu, ditambah. Nah, tambah TikTok. Nih, TikToknya siapa nih misalkan video apa gitu ya. Nanti muncul. Nah, ini macam-macam. Running text. Kalau buat berkarya yang ngerti bahasa program pakai ini HTML. Gitu ya, bisa buat macam-macam di sini. Nah, ini contoh. Nah, jadi kita menjual lisensinya adalah menjual akun ini. Ya, menjual akun ini. Kemudian kalau kita menjual jasanya, kita membuatkan. Ya, kita membuatkan halamannya tadi ya, halamannya. Misalkan ya seperti yang nama saya ini ID web.link_Rido. Itu contoh. Nanti bisa juga bikin pakai nama misalkan Roka, Ruki atau Yuli atau Mega misalkan gitu. Nah, kita bikin nanti di situ tampilan personal branding kita, kartu nama kita, biodata kita, profil kita supaya dikenal. Gitu ya. Untuk keperluan apa? Ya tergantung, kalau mau jadi influencer ya memang memperkenalkan diri, banyak tebar link, tapi kalau untuk profesional ya kalau ada orang pengen tahu kontaknya, ya, orang pengen tahu kontak saya sekarang saya tinggal kasih aja ID web link _Rido. Jadi nggak usah nanya IG-nya apa Pak, punya akun Facebook nggak, punya WhatsApp-nya apa gitu ya. Jadi cukup kasih, kalau kenalan jadi sekarang saya tinggal ngasih aja. Gitu ya, Pak punya IG nggak, saling follow ya, saya tinggal kasih ID web link kayak gitu ya. Jadi dia tahu profil lengkap saya, bisa bertukar. Syaratnya bukan informasi yang rahasia ya, kalau ada yang rahasia ya jangan ya. Jadi kita memang pengen menampilkan kayak kartu nama. Pernah ya kita bahas tentang kartu nama juga nih, saya punya banyak kartu nama. Contoh nih, masih ada lagi nih kan di sini. Nih, kartu nama. Dulu kan saya sering bikin ya. Namanya sama terus tapi ininya apa? Bikin banyak untuk sesuai keperluan. Untuk sesuai keperluan kita mau ngapain, memperkenalkan diri. Nah, dari situ. Nah, konteksnya sekarang ini sebagai peluang, orang-orang itu pengen punya kartu nama loh. Orang-orang pengen punya BioLink loh. Orang-orang pengen punya website loh. Contoh ini kemarin saya ada tawaran dari teman tapi nggak bisa saya ambil karena keterbatasan ya saya. Ini banyak apa? Punya bayi terus harus pindah kontrakan dan lain sebagainya, kendala teknis juga di kantor. Tapi untuk teman-teman yang punya keluangan waktu atau masih punya semangat buat berkarya untuk belajar, itu bisa ngambil misalkan gini, menawarkan ke sekolah-sekolah. Menawarkan kalau BioLink ini bisa buat warung-warung ya, warung. Ada all shop atau ada apa yang belum punya BioLink, dia punya akun di Bukalapak, punya akun di Tokopedia, punya akun di Shopee, tapi kan mencar-mencar. Nah, gimana caranya supaya itu dikenal dan banyak diklik orang? Caranya adalah menggabungkan semua akun tadi, akun Bukalapak, Tokopedia, misalkan TikTok-nya, Shopee-nya, itu dalam satu tautan ya di BioLink. Nah, kita sekarang frame-nya dari posisi menawarkan jasa. Nah, nanti kalau teknis bisa dibantu lah sama Roka ya, sama Roka, lewat Roka kalau misalkan mau ditutorin detail atau mau praktek langsung nyari jasa nyari klien, nanti bikinnya sambil diajarin gitu ya, sambil bareng-bareng. Itu sangat teknis lah, intinya tuh mudah ya, tawarin.
Atau misalkan website nih, website sekolahan sering. Kalau saya di perpustakaan, website perpustakaan sekolah belum punya website misalkan. Katalog online-nya dan banyak hal yang bisa dibuat. Asalkan kita pernah nyobain. Jadi itu kalau udah pernah nyobain itu pasti bisa. Kalau pernah nyobain pasti bisa. Dan belajarnya, ya Roka juga belajar waktu itu cuma sebentar ya. Jadi saya pun waktu itu belajar dasar-dasarnya 5 menit, 10 menit. Setelah itu praktek. Prakteknya pun sekitar sama ya, sekitar 5 menit, 10 menit. Nanti tinggal rumitnya itu kalau ada custom macam-macam. Pengen ada gambar di sini, pengen tulisannya begini, pengen ada sambungan dari berbagai macam gitu ya. Nah, ini saya akan kasih contoh klien-klien yang pernah saya kelola atau saya bikinkan ya. Ini contoh nih, contoh website-website yang ini contoh yang ini buatnya sederhana dan tidak butuh keahlian khusus. Ini contoh ya. Ini website bisnis saya, website utamanya. Alhamdulillah udah ada iklan AdSense-nya ya, dikit-dikit. Nah, ini pakai WordPress. Ya, WordPress itu digunakan lebih dari 70 webmaster ya. Pembuat web rata-rata itu pakai WordPress ya, sekitar 70 orang lebih atau 70 pengguna website itu pakai WordPress. Menurut ada risetnya ya. Ini contoh. Kemudian ternyata bisa juga jadi web berita. Nah, ini punya saya juga sebagai contoh nih. Ini menunjukkan portofolio ya. Pengen menunjukin bahwa ini tuh gampang bikinnya. Ini contoh. Ini WordPress juga. Nah, bisa juga bikin versi Blogspot. Kalau teman-teman pernah tahu ada Blogspot. Nah, ini ada versi Blogspotnya nih. Versi Blogspotnya kalau diklik di sini, nanti dia nyambung ke versi Blogspot. Sama tampilannya meriah dan profesional juga. Nah, kalau ini pakai template premium, kalau nggak salah harga templatenya sekitar 200.000. Itu udah berbentuk kayak gini nih, ada menu-menunya, tinggal naruh-naruh aja masang-masang. Tuh ada, bisa kita masukin macam-macam ya. Fanpage gitu ya, masukin iklan dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi pebisnis muslimah ini sebagai landing page, contoh landing page. Ini pakai WordPress juga. Dan kalau mau di copy itu nggak 5 menit lah. Ini tinggal di download template-nya, terus diupload ulang, diganti tulisannya, misalkan komunitas apa gitu ya, atau penawaran apa. Kemudian bisa juga bikin semacam marketplace. Sama, ini juga buatnya nggak lama ya, cuma ya nggak nyampe setengah jam lah, cuma dibantu dengan plugin template premium. Waktu itu harganya sekitar 150.000 kalau nggak salah. Nah, saya beli terus tinggal naruh-naruh gambar aja nih, gambar sama teks. Gitu. Jadi, kenapa bisa bikin begini? Bukan karena saya jago desain, bukan karena saya jago ngoprek-ngoprek layout gitu ya, tapi beli template, kemudian ganti gambar-gambar, masukin menu-menunya tadi kayak Bioling juga. Tinggal klik, 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 masukin menu, ganti gambar, ganti teks gitu. Contoh nih ya, jadi seperti ini. Nah, yang blogspot atau blogger ada lagi ini contoh nih. Nah, ini blogger juga nih, blogspot sama harganya kalau nggak salah memang 100.000 template-nya kita beli. Artinya gini, sebagai penjual, kita sebagai web developer, sebagai web service orang, kita bisa nawarin ke orang mau dibikinin nggak, nanti tinggal kan tadi ya harganya berapa, 800.000 sini saya buatkan, 1 juta sini saya buatkan website berita misalkan. Kemudian kita sewa hostingnya, biar nggak susah, cari template yang sesuai ya, jual beli template. Ya, jual beli template, nanti referensi template-nya mungkin bisa tanya ke Roka juga lewat Roka ya, atau di grup komunitas buat sharing-sharing. Ini saya dapat klien, bisa bantu nggak gitu ya, nanti tinggal didampingin ya sama Neng Roka ya, kalau misalkan ada yang punya klien atau buat yayasan sendiri nih, buat sekolah, tempat ngajar atau apapun. Nah, nanti didampingin. Mau buat klien profesional yang berduit gitu ya, yang bisa komersial, atau buat jasa yang kita ngebantu yayasan atau pesantren, punya kenalan kita, punya keluarga kita, meskipun ala kadarnya gitu ya. Saya juga sering tuh ngebantu
teman punya yayasan sekolah, ya jasanya terserah gitu ya. Sukarela aja. Yang penting dibayar nih, perangkat-perangkatnya, hostingnya kan karena harus bayar, domainnya harus bayar. Kemudian kalau mau profesional tampilannya harus bayar. Contoh kayak kemarin ada lembaga zakat ya, lembaga amil. Nanyain bisa nggak saya bikin web donasi kayak yang apa tuh, kayak kitabisa.com gitu, apa yang ini dibutuhkan dana sekian. Nanti kalau ada yang ngisi dia itunya apa, kelihatan gitu ya, udah berapa progresnya, yang nyumbang udah berapa gitu. Nah, gimana cara bikinnya? Saya bilang gini, Pak, kalau ini di atas 1 juta, bukan saya mau mahalin atau apa jasanya, tapi karena harus ada modal. Modalnya apa? Contoh nih ya, bikin web donasi gimana caranya? Misalkan ini ya, Star donasi, ini saya contoh ya. Sebentar. Lupa saya. Nah ini. Nah ini contoh, gimana cara bikin web donasi kayak zakat gitu ya, atau dibutuhkan sekian-sekian. Nah caranya, ya kita harus beli ininya dulu nih, ini lisensi pluginnya, jadi kita tinggal klik install, tapi kita harus beli supaya udah jadi sistemnya. Nah beli sistemnya, ini kita contoh ya, ini kita beli misalkan nih, pengen bikin kayak gini nih, contoh nih ya, ini aja nih yang paling sering kelihatan, ini contoh tampilannya. Nih dibutuhkan bantuan gini. Wah ini untuk air bersih sudah terkumpul 50% gitu kan ya. Contoh nih ya, ada lembaga zakat waktu itu minta tolong. Cuma dia kaget ternyata mahal. Ya, saya bilang mahalnya karena sistemnya rumit, bukan jasanya yang mahal, lisensinya. Contoh, saya kan nggak punya lisensi buat bikin sistem itu, kecuali harus buat program dari awal, dan itu programmer dan mahal. Tapi kalau misalkan saya bantuin deh Pak gitu, Ustadz saya bantuin bikin apa donasi buat pembebasan lahan misalkan gitu ya. Caranya gimana ya, kita bantu klik-klik aja, jasanya terserah deh, tapi kan harus beli lisensinya, bikin sistemnya supaya nyambung dengan keuangan, nyambung dengan bank nih, contoh ya, ini banyak nih. Nah cara lisensinya apa nih, beli lisensinya aja udah habis segini, contoh ya, ini lisensi ininya doang nih, jadi harus nyiapin uang segini, ditambah hostingnya, domainnya, belum kita ngoprak-ngapriknya, lebih rumit daripada yang WordPress biasa gitu ya. Ini mungkin otak-atiknya bisa 1 jam lah, apalagi kalau pemula mungkin bisa 2 jam gitu ya. Otak-atik ini aja, jadi kan harus beli dulu, terus diinstal, terus di otak-atik, ganti judul, ganti gambar gitu. Nah ini modal untuk orang yang punya jasa kayak saya nih. Waktu itu nggak jadi orangnya, wah terlalu mahal ya, bisa deket ya 1 juta lah saya bilang. Karena apa, butuh minimal modalin, saya nggak bisa modalin di awal kan, nggak bisa dimodalin. Nah nanti sekalipun jasanya dibayar murah, nah, kita dapat keuntungan kalau misalkan gini, contoh ya, ada tawaran, nanti kita bisa menang apa, lisensi ini ternyata bisa digunakan untuk 15 website. Kalau ada tawaran yang kedua, kita udah punya nabung nih, oh saya punya lisensinya masih sisa nih 14, nggak usah beli lagi. Nah bisa kita turunin harganya 500.000 deh, karena buat bayar domain, hosting, dan lain-lain. Karena lisensinya ini sebenarnya, harga lisensinya anggaplah ini dibagi 10 lah biar gampang ya. Berarti ini sebenarnya sekitar 60.000 harga satuannya, cuma sekitar 60.000. Cuma kan nggak bisa beli satuan, belinya harus per paket 15 domain. Nah, gimana kalau nggak kepake yang 14? Ya itu resiko bisnis, makanya di awalnya harus terbayar dulu ini. Ya sama klien pertama harus sudah ketutup. Meskipun nggak untung gede atau nggak ada untungnya sama sekali misalkan di project pertama. Tapi kita punya portofolio dan punya tabungan lisensi gitu ya. Lisensinya nih masih ada 14 lagi, bisa buat lembaga donasi yang lain gitu ya. Nah, itu contoh sederhana ya. Klik, ngedit sedikit gitu. Cuma harus tahu, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini gitu ya. Bikin website profesional rumah sakit misalkan tuh ya. Yang tadi yang contoh Cius ya, yang Cius kreatif. Saya lupa nih. Nah, ini. Tuh, ini dia sekarang jualnya nih rumah sakit misalkan ya. Atau sekolah juga ada tuh khusus. Nanti desainnya memang desain sekolahan gitu.
Oh, nanti ini tuh buat jualan properti segala macam gitu ya, ada macam-macam. Nah, ini contoh. Oh ini Medika mah salah salah naruh kayaknya ini orang ini. Medika tapi malah properti. Tema sekolah tuh ya. Jadi macam-macam. Ini buat dealer kamu. Ini mana contohnya ya? Harganya ada. Biasanya langsung muncul harganya. Nah, buat web sekolah ini. Tuh. Ini harganya nih satu lisensi 300.000. Oh, sekarang udah naik berarti ya. Waktu itu seingat saya sekitar 200.000. Ya 100 sampai 300 lah. Nanti kita tinggal beli ini terus install udah jadi tampilannya kayak gini nih, bagus-bagus nih. Tinggal ganti nama kampusnya, nama sekolahnya. Ini foto rektornya misalkan atau kepala kepala yayasan gitu ya. Nah, jadi apa modalnya tadi? Kenapa harganya bisa 1 juta 2 juta? Karena harus beli ini itu ya, beli jasanya berapa? Tadi jasa kenapa 1 juta? Ya karena harus beli, nggak mungkin bikin dari awal ya, capek dan rumit. Tapi kalau misalkan ngerti model bisnisnya tadi, dimainkan untuk maintenance-nya. Nih nginstal misalkan, sini dibikinin deh web sekolahan, web kampus misalkan. Saya bikinin berapa? 500.000. Nah, 200.000, kurang ya 500. 800.000 misalkan. Karena apa? 300-nya buat beli ini, template, terus hostingnya 200.000 minimal ya, atau 300.000 lah kalau kampus agak agak gede ya, 300.000 sampai 500.000. Domainnya ac.id atau ech itu cuma 70.000 lah, sudah 70.000. Nah, yang dibayar per tahun itu domain dan hostingnya saja, berarti sekitar 370.000. Nah, di situ kita bisa maintenance setiap tahun, nanti perpanjangan 500.000 ya Pak, misalkan. Udah tuh kita gajian lebihnya dari situ, gitu ya. Ini contoh aja ya, contoh sama ini ada satu contoh lagi seingat saya, sebentar. Ini web berita yang juga update setiap hari dari pebisnis muslim. Ini saya pernah ngiklanin template sebentar. Kalau nggak salah ada template. Nah ini. Oh ya, Kentos namanya, Kentos. Oh mau bikin website berita gampang gitu. Contohnya apa nih? Bikin website berita. Harganya berapa? Nah, pasanglah harga 1,5 juta, 2 juta. Nanti hostingnya beli yang 500 ribuan gitu. Tinggal ini mah bayar ininya aja, bayar lisensinya tuh $30. $30 itu berapa ya? Sekitar kalau dirupiahin mah, oh ini nih. Oh 400.000. Tapi bisa buat 10 domain. Nah, itu. Tapi bisa buat 10 website. Berarti nggak apa-apa 500.000-nya keambil dulu di sini modal awal. Nanti kalau ada klien kedua, udah untung, nggak usah beli lagi lisensinya gitu. Ini permainan bisnis juga nih ya. 10, 20. Sebenarnya ini kan jualnya bisa satuan kayak yang tadi, yang kios kan jualnya satuan. Ini dia jual per 20, sama kayak tadi yang donasi ya. 15 domain kayak gitu. Jadi buat pemain bisnis yang nggak menseriusi bisnis, kalau buat sekali-sekali nih perusahaan beli sekali, ya modalnya sama sebenarnya. Kenapa harus bayar 400.000? Karena kalau nggak keluar ini template-nya. Tapi buat si bisnis kita nih yang jual jasa, ya ini dibayar sekali aja. Setelahnya keuntungan, kita nabung nih punya banyak lisensi, lisensi template, lisensi tadi plugin. Nanti tinggal diinstal, instalnya cuma 2 menit lah gitu. Ada instalasinya segala macam. Nih yang paling baru yang sedang saya kerjakan misalkan ini punya website dakwah ya. Jadi tapi kemarin saya dikasih 2 juta. Dikasih 2 juta, saya beli ininya 300.000 template lisensinya kan ya. Terus hostingnya saya di tempat saya itu sekitar 100.000 lah. Sebenarnya 100.000-nya udah saya udah tinggal dapat untungnya aja karena itu saya sudah bayarkan sekali ini sepaket lah dulu. Ada penawaran satu paket sekali bayar, nggak harus bayar per tahun lagi. Nah itu sekarang sih kalau mau beli harus per tahun ya ini karena ada promo dulu bayar sekali doang. Nah itu saya tinggal ini aja, ini kemarin dikasih 2 juta kan ngebikinnya, saya beli 300.000, terus posting-posting, ngerapihin, cari gambar, cari ini, ya 1 jam lah ngerapihin gambarnya, diposting di ini buat menu-menunya, kasih gambar, kasih ini.
Nah, kalau mau tambah nanti jasa logo, nah, buatkan logo kayak gitu kan. Jadi cuma keberapa tuh? Kalau modal realnya nggak nyampe 500.000, tapi dikasih 2 juta. Nah, nanti tinggal perpanjangannya karena ini sudah nempel di saya, mau nggak mau setiap tahun bayarnya ke saya karena tempat nyimpennya di tempat saya. Nah, saya tinggal dapat untungnya tuh karena saya udah bayar sekali bayar ya paketnya, atau dapat selisih lah kalau orang yang sewa per tahun tuh nanti dapat selisih. Bisa selisihnya 100.000, 200.000, 300.000. Nah, rata-rata segitu. Selisihnya bisa antara 50.000 sampai rata-rata ya sampai 300.000. Rata-rata selisih dari per satu satu jasanya ini, satu satu website. Gitu ya, ini contoh. Ini kenapa ini tampilannya mirip sama kumparan.com. Memang dia meniru. Tapi saya nggak bikin dari awal karena tinggal ngeklik install dengan modal membeli lisensi 300.000. Ya, nyari dulu kan, nyari lisensinya di mana nih, yang cocok apa nih gitu. Sesuai permintaan klien. Kita tawarin. Mau yang kayak gimana, modelnya kayak gimana. Oh kayak gini. Ya udah 500.000 deh. Apa? Soalnya saya harus beli peralatannya dulu 300.000, 200.000-nya jasa misalkan. Atau kalau ke teman, tolong bayarin lisensinya, nanti jasanya terserah. Pernah juga saya gitu juga, jasanya dikasih 200 atau 300 gitu. Tapi saya nggak nawarin. Pusat Wakaf UY, ini pernah nih ya. Bayarin aja domain sama hostingnya, langganan di saya. Websitenya saya instalkan, terserah ngasih berapa karena ini kan yayasan wakaf, ini bukan yayasan komersil, jadi terserah deh kasih jasa ke saya berapa. Nah, contoh tuh ya, Pusat Wakaf Universitas Yarsi. Ini dia ngasih ke sayanya waktu itu berapa ya? Sekitar 200.000 deh kalau nggak salah. Tapi nanti setiap tahun bayar ke saya dan saya ada selisihnya sekitar 150.000 selisih per tahunnya dari yang harus saya bayarkan karena kan bundling tadi ya, bundling. Lisensi sekaligus banyak, sama hosting juga sekaligus banyak. Nanti bisa muat satu hosting itu bisa, kalau saya ngambilnya rata-rata yang 10 sampai 20 web. Itu 10 sampai 20 web. Nah, itu kalau kita dari sini ada penghasilan rutin gitu ya, penghasilan rutin setahun 1 juta sampai 2 juta tanpa harus banyak ribet. Itu kalau kita nggak profesional. Kalau profesional kita bisa maintenance. Yang kayak teman saya tadi tuh, per bulan kita minta. Dan tiap bulan kita cek. Tiap bulan kita cek. Dia lihat aja, oh nggak ada apa-apa. Atau ada tawaran kalau mau ngupdate, dia misalkan gaptek nih, diupdatein. Nah, ini contoh nih klien saya, cuma ini karena guru saya nggak minta duit. Tapi model bisnisnya nih ada contoh Buya Risman. Beliau kalau mau ngupdate ngirim ke WA ke saya. Jadi ngupdate ini tulisannya nih dari WA, dari YouTube, beliau ngupdate kasih ke saya yang postingin. Ya, pengelolaan website ini namanya jasa pengelolaan website, sama seperti jasa pengelolaan medsos ya. Nanti mungkin di pertemuan yang ke depan kita bisa bahas tuh peluang pengelolaan medsos ya, atau manajemen pengelolaan website medsos dengan konsep bisnisnya. Itu juga menarik dan itu mulai muncul semenjak 2020 ada tawaran-tawaran. Jadi kita kelola nih, orang punya all shop, orang punya ini, kita kelola. Ya, kayak saya nawarin 300.000 sampai 600.000 per bulan. Gitu ya. Cuma karena belum ada yang deal nih, saya nawarinnya belum serius, jadi belum ada yang deal. Ya, kemarin cuma teman sekali-sekali doang. Tolong posting ini, terus dia ngasih. Nah, belum ada yang deal langganan sebulan, 2 bulan gitu. Nah, itu nanti ada tekniknya. Nanti mungkin di kesempatan yang akan datang ya. Nah, ini contoh saya juga menerapkan ada biolinknya loh, tuh Risman Muhtar, ID Weblink. Sekaligus saya promosi biolink juga di sini. Jadi orang makin kenal ID Weblink. Tuh. Kelihatan ya, ini jadi mengintegrasikan layanan dan memanfaatkan semua yang sudah ada. Ini sederhana-sederhana. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Mungkin ada yang ingin ditanya atau punya peluang yang bisa dibantu atau mau diajarin apa. Intinya saya mensupport teman-teman di pebisnis muslimah supaya bisa berkarya, supaya punya penghasilan, supaya punya portofolio, dengan harapannya mungkin setahun ke depan bisa sama-sama maju dan bekerja sama ya dalam
satu kumpulan tertentu lah yang kita bisa kembangkan. Itu aja mungkin Neng Roka bisa di moderatori. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materinya. Silahkan untuk teman-teman jika ada yang mau tanyakan, silahkan untuk bertanyakan. Boleh langsung on mic atau lewat chat juga. Assalamualaikum. Teteh Afwan. Mega mau tanya. Oke, silakan satu-satu ya. Untuk bertanya silakan Mega dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Afwan, Bapak saya mau nanya. Saya baru belajar Program. apa sih? Baru-baru ini tentang kayak ngoding-ngoding gitu kan. Itu kalau misalnya kan kita dari website itu biasanya beli ya, ada yang beli, ada yang kayak gratisan, cuman gratis itu cuman tampilan biasa aja gitu kan. Biasanya ada, soalnya waktu itu pernah ngelihat yang di WordPress itu ada yang gratis, cuman tampilannya nggak terlalu bagus banget gitu. Terus sama yang kalau ngoding itu tampilannya itu sama gak sih? Biasanya kan kalau ngoding itu kan ada kayak situs yang apa sih, dokumen dulu emang harus dari awal, tapi hasilnya sama atau beda ya kalau misalnya dari desain sama semuanya gitu, dari yang beli sama yang apa teh kita bikin gitu, Ustaz. Ya, makasih. Mega, langsung saya jawab ya. Ini biar waktunya manfaat langsung. Karena Iya. ya gini. Jadi kalau coding kita menghasilkan script dan dokumen gitu ya, kumpulan di dalam satu folder, ada dokumen, ada apa istilahnya file demo dan sejenisnya, tergantung programnya. Itu biasa kalau kita beli software script yang berbayar itu dikasih semua. Tapi jarang orang memberikan ini kecuali layanan tertentu ya, dan biasanya mahal. Nah, kalau yang layanan-layanan terbuka tadi, template, plugin, atau premium WordPress gitu ya misalkan, itu biasanya nggak dikasih kode mentahannya. Jadi langsung tampilan nih satu bundle zip diinstal gitu. Langsung diinstal, diupload atau diinstal, diklik, langsung jalan. Nah, kita yang nggak ngerti coding, nggak ngerti program, nggak tahu itu jalannya kemana. Ya, ketika diklik, kayak kita nginstalasi ini aja ketika laptop nih ya, laptop kita nginstal Windows misalkan, kita dikasih serial number. Itu aja yang dikasih itu. Kalau apa tadi ya, misalkan ada template tadi ya, di Cius Kreatif atau yang tadi yang Kentos misalkan. Itu kita dikasih serial number untuk mengaktifkan, nanti kebuka semua, dia nyedot link dari situs aslinya, dimasukin semua, baru berjalan nih. Ketika oke, kebuka semua, running gitu. Jadi kita belinya nggak dapat semua file mentahnya, nggak dapat dokumentasinya dan lain-lainnya. Itu biasanya dijual tersendiri khusus ya. Kalau mau beli kayak gitu biasanya pembelian script untuk developer ya. Cuma kalau template biasanya developer itu cuma dikasih lisensi khusus, ada untuk settingnya, ada dashboardnya, ada backendnya ya, di dalam kita bisa ngotak-ngatik dikit biasanya, mengganti logo, icon dan sebagainya. Nah, ada juga yang kalau di template WordPress kebanyakan itu langsung di front end-nya, di depan itu ada menu-menunya, tinggal diganti. Kayak tadi yang BioLink itu kan kita ganti brand, kita custom domain dan lain sebagainya, itu cuma di dashboard aja. Kita nggak tahu dalamannya kayak gimana, tapi bisa diotak-atik sampai diganti brandnya, diganti ya ikonnya gitu ya, favicon ya, yang kecil-kecil itu. Nah, itu diganti, kemudian alamatnya bisa di rebranding, di whitelist dan sejenisnya gitu. Jadi sama dari sisi kalau kita beli yang untuk developer bisa sama, tapi kebanyakan yang dijual itu nggak sampai file mentahan lengkap gitu ya. Biasanya cuma tadi script aja, dia kayak apa sih, file instalasi aja. File instalasi kan nggak semuanya ya, biasanya kecil aja, dia tuh cuma shortcut. Nanti ketika diinstal, dia nyambung tuh, nyedot ke situs aslinya. Nah, ada yang minta langsung serial number, ada yang otomatis bisa gitu, Teh Mega. Jadi
kebanyakan sih beda gitu ya, kecuali kita ngambil lisensi developer. Ada lagi yang lain? Syukron Ustaz. Afwan ya. Harus sering ngotak-atik kalau mau lebih tahu itunya apa dalemannya. Silakan yang mau bertanya lagi. Oke, izin bertanya, Ustaz. Mangga. Untuk target pasarnya website itu, yang pertama ya target pasar itu kira-kira website ya, target pasar website itu bagaimana ya cara target pasarnya gitu, Ustaz. Kan kalau misalkan kalau misalkan aja nih misalnya ke make up gini-gini gitu. Tapi kan kalau yang website itu agak jarang ya, maksudnya jarang di sini khusus tertentu gitu ya, Ustaz. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz? Terus yang kedua, perbedaan yang tadi kan ada WordPress gitu. Nah, WordPress sama Bioling itu kan emang tidak jauh beda gitu ya, Ustaz. Tapi kebanyakan tuh kan tadi yang tadi penggunanya itu banyak, WordPress juga banyak menggunakan WordPress gitu. Cara untuk Bioling ini bisa seperti WordPress gitu ya, misalnya kita menawarkan kepada pelanggan gitu. Soal Bioling ini tidak jauh beda loh sama WordPress gitu atau gimana. Nah itu ada gak Ustaz, kan ada penjelasan yang memang terkhusus buat Bioling gitu yang membedakan banget dari WordPress seperti itu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait penawaran ya tadi, untuk kalau menawarkan Bioling biasanya langsung ke orang yang aktif di sosmed, influencer atau generasi Z ya, yang seusia rookie sampai ke bawahnya lah. Kalau yang ke atas itu milenial, biasanya jarang aktif atau separuhnya yang aktif di sosmed, kebanyakan di medsos lama yang kayak Facebook gitu ya. Nggak kenal Instagram, nggak kenal TikTok kebanyakan. Nah, dan kebanyakan juga hanya kenal website. Ya, kalau ditawarin Bioling mungkin susah lagi. Bahasanya ini mini web. Kalau nyebut ke generasi milenial, Bioling itu disebutnya mini web atau apa ya istilahnya, web sederhana lah, mini web kecil. Karena orang kenalnya website aja. Nah, website ini ditawarkan tadi misalkan ke sekolah, ke perpus. Jadi kita spesifik aja, tinggal bawa penawaran. Kalau untuk website, terus bahasanya harus bahasa yang agak formal biasanya kalau website ya. Nggak, karena bukan anak gaul, bukan anak kekinian yang kebanyakan ngambil website itu ya. Kalau di kayak misalkan nih, kalau usia-usia gini di Ruki misalkan contoh nih, oh Pak Ahmad nih pengusaha, Pak Ahmad tuh tawarinnya Bioling atau website, karena secara usia dan kelas bisnisnya di atas dibandingkan dengan ada orang punya all shop ya, dia punya akun Shopee, ini pasti dia punya TikTok dan IG, tawarin Bioling gitu. Karena memang beda speknya. Kemudian untuk membedakannya itu saya belum lihat, ada sih di channel Pebisnis Muslim ya dulu ya, dibuat sama Teh Dila, itu pernah dibikin tutorial gitu, dibikin tutorial. Nah, kalau misalkan untuk pembedaannya sebenarnya tinggal suruh nyobain aja orang nih, bisa loh live, karena kan bisa kasih free ya, bisa kasih free ininya layanannya tuh selalu ada yang free. Kalau WordPress orang free-nya udah ada di wordpress.com, jadi bisa bikin sendiri, tapi yang premium tadi kayak yang dibilang Temega nanti tampilannya beda, ini fiturnya lebih banyak dan sebagainya. Sama di Bioling juga bisa dikasih free dulu nyobain, di semua layanan biasanya ada free-nya tuh. Nanti terbatas antara yang kebuka semua fiturnya, layanannya bisa bikin banyak atau enggak. Nah, itu yang tawaran-tawaran itu yang ada. Nah, di sini kita bisa nawarin lisensinya dengan jadi agen atau nawarin project-nya. Nah, project-nya tadi sudah jadi dibuatkan, itu buat all shop warung ya, buat restoran kecil, buat pengelola ya, influencer juga bisa kalau untuk Bioling. Gitu. Gimana? Waduh, ini udah mau mati lagi.
Kayaknya ketutup lagi nih Zoom-nya nih ntar nih. Gimana Roka kemana Roka? Iya nih mau mati nih. Langsung ini aja deh ditutup kayaknya. Dilanjut di WA atau gimana? Dan kepada teman-teman yang sudah bisa hadir pada malam hari ini, mari kita